Shalom saudara, dalam episode kali ini kita belajar tentang pengetahuan yang membinasakan. Pengetahuan yang membinasakan. Bilangan pasal 33 ayat 51-52 dalam terjemahan baru dikatakan, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka." Nah saudara, kita pay attention kepada kata batu berukir. Apa hubungannya batu berukir sampai harus dimusnahkan? Harus dibinasakan. Nah saudara, batu berukir pada zaman itu biasa dijadikan alat untuk mencatat sejarah. Belum zaman buku tulis, saudara, belum zaman email pada saat itu. Jadi semua itu dicatat melalui apa? Batu tulis, batu berukir. Makanya banyak kita temukan bukti-bukti sejarah lewat batu-batuan ya, yang terukir. Ada ukiran-ukiran kuno dan sebagainya. Itu menjadi bukti sejarah. Nah, kenapa harus dibinasakan? Karena di dalam batu-batu berukir itu pasti mereka mencatat juga tentang ilmu-ilmu tentang penyembahan, berhala, dan sebagainya. Mereka pasti catat. Semua itu ada dicatat di sana. Dan saudara, Tuhan tahu bahwa ilmu pengetahuan dan sejarah bangsa-bangsa asing yang biasa menyembah Allah dan dewa-dewa, jika dipelajari oleh orang-orang Israel ini senang banget untuk mencoba hal yang baru. Jadi itu semua bisa menyebabkan orang Israel jatuh kepada penyembahan berhala. Maka dari itu Tuhan mengharuskan semua ilmu-ilmu pengetahuan yang dicatat itu dihancurkan karena akan berdampak buruk. Saudara, perlu kita pahami ini, tidak semua ilmu pengetahuan buruk. Tidak semua. Tetapi, tidak semua juga baik. Kalau kita salah kaprah, salah menempatkan, apalagi kita menempatkan ilmu pengetahuan di atas firman Tuhan, itu akan menjadi dampak yang buruk. Maka ilmu pengetahuan akan menjadi buruk. Tetapi kalau kita menempatkan firman Tuhan sebagai dasar dan utama, dan ilmu pengetahuan hanya melengkapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka ilmu pengetahuan tidak akan menjadikan firman Tuhan buruk, tetapi firman Tuhan akan menjaga supaya ilmu pengetahuan yang tidak benar tidak menjadi sesuatu yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Maka dari itu saudara, jangan sampai akhirnya kita keliru, kita salah kaprah. Bahkan ada beberapa orang mencampurkan ilmu pengetahuan dengan kehidupan kerohanian, dengan apa yang Alkitab ajarkan. Itu yang dinamakan dengan sinkritisme, di mana terjadi pencampuran, saudara ya, antara kebudayaan dengan kekristenan. Ada budaya-budaya yang masih bisa diterima, tetapi banyak juga yang tidak bisa. Kenapa? Karena justru melunturkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Seolah-olah melegalkan orang Kristen untuk masih menyembah kepada berhala. Hati-hati, saudara. Mari kita waspadai. Jangan cocok-cocokkan ilmu pengetahuan. Firman Tuhan harus ikut ilmu pengetahuan. No, terbalik. Justru ilmu pengetahuan yang harus ikut kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dan Allah adalah sang sumber ilmu pengetahuan itu. Dan saudara perlu pahami ini, tidak semua ilmu pengetahuan sesuatu yang sahih dalam artian pasti dan tidak berubah. No. Banyak kali penemuan-penemuan yang lebih baru akhirnya mengubah sudut pandang ilmu pengetahuan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan otentik. Firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tetap dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan harus ilmu pengetahuan tunduk kepada firman Tuhan. Jadi pada mulanya sudah jelas. Pada mulanya adalah firman. Bukan pada mulanya adalah ilmu pengetahuan. No. Saudara jangan sampai keblinger. Banyak orang akhirnya justru menyembah sains, menyembah ilmu pengetahuan. Itu yang sangat berbahaya. Kita harus tetap menyembah Allah yang benar. Dari mana kebenaran Allah kita dapatkan? Dari firman-Nya. Saudara, saya rindu kita betul-betul kembali kepada dasar firman, bukan kepada dasar ilmu pengetahuan. Sebab ingat, ilmu pengetahuan bisa berubah, firman tidak berubah. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami hari ini, meluruskan kembali. Sehingga kami tidak terombang-ambing dengan budaya-budaya atau ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak jelas kebenarannya. Kami tidak akan menggantungkan kami punya
masa depan, kepada zodiak, kepada ilmu-ilmu perbintangan atau apapun juga. Kami percaya Tuhan, nilai-nilai yang tepat, nilai-nilai yang pasti kami dapatkan melalui firman-Mu, lewat Alkitab yang kami baca, kami renungkan. Tuhan berkati, luruskan setiap pikiran-pikiran, bahkan kami menawan segala pikiran-pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Sehingga setiap pikiran-pikiran tentang pembanding-pembanding antara Alkitab dengan ilmu pengetahuan, sehingga banyak orang yang mungkin memilih ilmu pengetahuan karena dianggap Alkitab tidak sesuai. Biar hari ini terbalik Tuhan. Bagaimana mereka tetap memilih Alkitab sebagai dasar ilmu pengetahuan mereka. Dan yang lain hanyalah pelengkap bagi firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biar kami memiliki dasar yang kuat di dalam Engkau. Di dalam firman kebenaran-Mu. Bukan di dalam ilmu pengetahuan kami. Terima kasih Bapa. Berikan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu. Bahkan bukakan setiap hati nurani pikiran yang selama ini mungkin masih menjadi tembok penghalang, sehingga Tuhan tidak bisa bekerja secara maksimal dalam hidup mereka. Tuhan berkati setiap usaha bisnis pekerjaan. Berkati setiap usaha-usaha yang mereka kerjakan. Studi, kuliah, apapun. Kehidupan rumah tangga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus yang mengalir, memerintah senantiasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.